Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya disukai banyak orang, terutama setelah lelah beraktivitas seharian. Topiknya adalah tentang terapi pijat. Siapa sih yang tidak suka dipijat? Rasanya seperti semua beban di pundak langsung terangkat. Tapi, tahukah kalian kalau pijat itu bukan cuma soal enak dan rileks saja? Ada banyak sekali manfaat dan ilmu di baliknya. Dalam video kali ini, kita akan kupas tuntas A sampai Z tentang terapi pijat. Mulai dari definisinya, sejarahnya yang ternyata sudah ribuan tahun, sampai prinsip kerjanya di dalam tubuh kita. Jadi, siapkan posisi nyaman, mungkin sambil selonjoran, dan mari kita mulai petualangan kita ke dunia relaksasi ini. Jadi, apa sih sebenarnya terapi pijat itu? Terapi pijat, atau yang sering kita sebut massage therapy, adalah sebuah metode pengobatan atau perawatan tubuh yang dilakukan dengan cara memberikan tekanan, usapan, atau gerakan-gerakan ritmis pada otot, sendi, dan jaringan lunak lainnya di tubuh kita. Terapis biasanya menggunakan tangan, jari jemari, siku, atau bahkan alat bantu khusus untuk melakukannya. Tujuannya apa? Nah, ini yang seru. Tujuan utamanya adalah untuk merilekskan tubuh, melancarkan sirkulasi darah, menghilangkan ketegangan otot yang kaku, dan yang tak kalah penting, menyeimbangkan kembali energi dalam tubuh. Jadi, ini bukan sekadar aktivitas iseng-iseng, tapi sebuah terapi yang punya tujuan jelas untuk kesehatan fisik dan mental. Pernah kan, setelah dipijat, rasanya badan jadi lebih enteng dan pikiran lebih jernih? Nah, itulah efek langsung dari terapi pijat yang bekerja pada tubuh kita. Sekarang, mari kita mundur sejenak ke masa lalu. Ternyata, pijat ini bukan penemuan baru loh. Sejarahnya panjang dan sudah dikenal lebih dari 3.000 tahun yang lalu, gila kan? Ini adalah salah satu bentuk pengobatan tertua di dunia. Bukti-bukti menunjukkan bahwa praktik pijat sudah sangat populer di peradaban kuno seperti di Cina, India, dan Mesir. Dalam naskah-naskah pengobatan Tiongkok kuno, misalnya, pijat dikenal dengan sebutan tuina, yang merupakan bagian penting dari pengobatan tradisional Tiongkok. Sementara itu, di India, pijat menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pengobatan Ayurveda, yang dikenal dengan nama Ayurvedic Massage. Praktik ini fokus pada keseimbangan energi tubuh. Bagaimana dengan di Indonesia? Tentu saja, kita punya tradisi pijat sendiri yang sangat kaya. Kita kenal ada pijat urut yang turun-temuran, ada pijat refleksi yang fokus pada titik-titik di telapak kaki dan tangan, ada pijat tradisional Jawa Bali, dan bahkan pijat khusus untuk bayi yang dipercaya bisa membuat bayi tidur lebih nyenyak dan tumbuh lebih sehat. Jadi, pijat ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang sudah terbukti manfaatnya dari generasi ke generasi di seluruh dunia. Nah, setelah tahu sejarahnya yang keren, mungkin kalian penasaran, gimana sih cara kerja pijat di tubuh kita? Kok bisa bikin enak? Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ada penjelasan ilmiahnya. Mari kita bedah prinsip dasar terapi pijat. Pertama, gerakan pijat itu merangsang aliran darah dan juga aliran limfa, atau getah bening. Ketika sirkulasi ini lancar, oksigen dan nutrisi penting bisa terdistribusi dengan lebih efisien ke seluruh sel-sel tubuh. Hasilnya, sel-sel tubuh kita jadi lebih sehat dan proses pemulihan jaringan yang rusak atau lelah bisa berjalan lebih cepat. Bayangkan seperti jalanan macet yang tiba-tiba lancar. Semua pasokan bisa sampai tujuan tepat waktu. Kedua, pijat secara langsung bekerja untuk mengendurkan otot-otot yang tegang dan kaku. Saat kita stres, cemas, atau duduk terlalu lama dengan posisi yang salah, otot kita cenderung menegang. Nah, tekanan dan usapan dari pijat membantu melepaskan ikatan pada serat-serat otot yang kaku, membuatnya kembali rileks dan fleksibel. Inilah kenapa rasa pegal dan nyeri di leher, bahu, atau punggung bisa berkurang drastis setelah dipijat. Ketiga, pijat merangsang sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf ini adalah tombol relaksasi di tubuh kita. Saat aktif, detak jantung melambat, tekanan darah menurun, dan tubuh masuk ke mode istirahat dan pemulihan. Makanya, tidak heran kalau banyak orang yang ketiduran saat dipijat. Itu tandanya sistem saraf parasimpatisnya sedang bekerja dengan baik. Dan yang terakhir, ini favorit saya,
Pijat bisa meningkatkan produksi hormon endorfin. Endorfin sering disebut sebagai hormon bahagia alami dari tubuh kita. Hormon inilah yang bertanggung jawab menimbulkan perasaan senang, tenang, dan nyaman. Endorfin juga berfungsi sebagai pereda nyeri alami. Jadi, efek rileks dan bahagia setelah pijat itu bukan cuma perasaan, tapi ada perubahan kimiawi positif yang benar-benar terjadi di dalam otak dan tubuh kita. Jadi, saat kita merasa enak setelah dipijat, itu adalah kombinasi dari sirkulasi yang lebih baik, otot yang rileks, sistem saraf yang tenang, dan lonjakan hormon kebahagiaan. Luar biasa ya, sebuah sentuhan sederhana ternyata bisa memicu serangkaian reaksi biologis yang kompleks dan sangat bermanfaat bagi kesehatan kita secara menyeluruh. Itulah tadi pembahasan kita mengenai dasar-dasar terapi pijat, mulai dari pengertian, sejarah panjangnya, hingga prinsip kerja ilmiah di balik sensasi nyaman yang kita rasakan. Ternyata, di balik setiap usapan dan tekanan, ada manfaat kesehatan yang luar biasa untuk tubuh dan pikiran kita. Ini bukan lagi sekadar kemewahan, tapi bisa menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat kita untuk mengelola stres dan menjaga kebugaran tubuh. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan wawasan baru bagi teman-teman semua tentang dunia pijat. Jangan ragu untuk mencoba berbagai jenis pijat dan temukan mana yang paling cocok untuk kebutuhan kalian. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan bahagia.